Dan ketahui olehmu bahasa ulama perlu tuwikan. Ada wikan baik bahasa ulama. Bahwasanya ikhlas itu 3 pangkat kelas ini. Ikhlas niki ya telu tingkat. Telu kelas, telu tingkat. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam. Barangkali satu nyataan tersebut si Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari. Di dalam Syarah Al-Qusairi. Syarah Al-Qusairi. Masih Syekh Nawawi Banten masih ya tanda-tanda. Kenapa ada dari ini? Beliau memakai kalimat Arab. Nawawi Banten menjelaskan mengenai bahwa al-ikhlas salasu maratib bahasa ini. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 pangkat. Tingkat. Karena ikhlas ini. Pangkat yang pertama, nah ini yang paling atas. Tentang ikhlas ini, bahwa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah karena semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala. Itu beramal ibadah semata-mata. Yentah ya junjung mentaati perintah Allah. Tunduk perintah di sisi Allah Ta'ala. Ini nara maksud lain. Semata-mata ya tunduk keredaan di Allah Ta'ala. Lapas niat niki setiap ibadah kan niki selalu akhir niat niki lillahi ta'ala. Salibadlah subhira kata ini lillahi ta'ala. Nah itu selama gadis niki kan putus masih lillahi ta'ala. Nah itu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi foto niki lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Niki ukuran kelas ikhlas, tingkatan ikhlas paling atas. Ada semata-mata ia tunduk taat jom deside Allah, atau semata-mata ia tuntut keredaan deside Allah Ta'ala. Barang model-model kerangka matur ikhlas Rabi'atul Adawiyah. Beliau membahasakan ya Rabbu mahabbatuka khaufan min narika wala tama'an min jannatika wa abbatuka ibtigha mardatik. Ya Allah, kaji menyembah perlu kaji ya Allah, ini sebab ketakut neraka, ini sebab pelet surga. Lalu semata-mata kaji menyembah perlu kaji ya Allah, semata-mata ya tuntut keredaan Engkau ya Allah. Nah niki ikhlas paling atas. Mudah-mudahan tahu. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Niki ikhlas paling atas. Terus pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan di bawah paling atas niki. Tengah-tengah, yaitu mengerjakan ia akan amal ibadah karena menuntut pahala. Si melihat pahala, si melihat surga, rajin ibadah, si melihat lalu surga, melihat lalu surga. Dan karena lari daripada siksa atau takut dosa, takut neraka, ibadah melihat surga atau takut neraka. Ikhlas niki. Ikhlas berjalan niki. Niki ikhlas pertengahan niki. Melihat surga takut neraka, apun rajin ibadah, ikhlas berjalan. Pangkat yang ketiga bahasa ulama,
ikhlas yang lebih rendah. Bawaan malik niki paling bawaan niki ya ketelu niki. Yaitu bahwa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Rajin ibadah ada satu dari kemuliaan. Side Allah. Lagu-lagu tatijan. Ada rajin ibadah, ada tajumnya salah. Niki sungguh niki ikhlas. Ada pada tahu ketan pacu sungguh ikhlas. Ada kembalian kepada side Allah ada setijan mulia atau selamat daripada kebinasaan dunia. Atau ada selamat dari kebinasaan di dunia. Ada sandik nabiaran niki kena si kena si azab. Pelajari tak baca selawat kemudian umpam. Telah nabiaran niki balak niki ikhlas macam niki loh, ikhlas paling bawah. Yang pertama, contoh pertama ikhlas paling bawah niki seperti mereka yang baca surat Al-Waqiah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Umpama baca Al-Quran surat Al-Waqiah niki memang manfaat surat Al-Waqiah niki bahasa ulama jelaskan. Antara lain adalah ya sebab ya mudah rezeki atau salat zuhur ada sambung rezeki. Ye niat angan tadi gitu. Nah, sedang dulu jemaah ada sambung rezeki. Atau baca kalimat-kalimat sebenarnya ini. Contoh ni cara munijazah sih. Al-Mukarram Kanguru lalu Turmuzi Badrun ni. Beliau terima oleh Al-Maghfur lahu Tuan Guru Bengkak, Guru hamba di Bengkak. Setiap selesai salat maghrib atau salat subuh bahasa beliau bacalah kalimat Ya Razak 21 kali. Maka ini insyaAllah Allah akan mudahkan rezeki. Tidak kemudahan rezeki. Ikhlas masalah ni lagu ikhlas paling rendah ni. Paling rendah. Lagu pokok ndak suhul ni, pokok ndak suhul ikhlas. Yang kedua contoh niki seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was setan. Okey. Contoh kedua namun sembahyang kan tajur tinggi si ulama lewat baca pesari ini baca surat An-Nas ini mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau An-Nas ini ada terbebas dari godaan setan dalam sembahyang. Dengan setan ini kan dimana dia Nabi inna syaitana tapi ini putus asa untuk disembah orang-orang yang salah. Lagu mengacukan ya tepat. Walakin bitahrisi baina. Lagu ini saya mesti kacuan. Kacu di setan dalam sembahyang. Jangan saya hendak sembah Allah aja. Insyaallah nih. Bagi umat Islam yang beriman insyaallah. Nah, lagu mengkacu tadi. Dan nasa rajin pagi sembahyang ini kadang-kadang terkacu setan dalam sembahyang. Ngilang tak alami ni gitu. Kadang-kadang barang setelah mau nek dalam sembahyang tertengok. Lagi ragu, ini sengerupuk lah. Terang colok. Mau tidur waktu sembahyang beli kayu one ke sembahyang. Ke sembahyang masih tidak terjadi. Oh, terbalik ni. Mereka selalu buat tentu tanda colok. Tata ingatan dalam sembah. Bahaya. Jalan lain. Tadi godaan setan lagi. Terkacau si setan dalam sembahyang. Atau sering kadang-kadang ragu mengenai rakasa maut. Rakasa maut. Kemudian begitu
Tua sampai jarang sahusu penuh. Tetap saya ingat dalam sembahyang, tahu tafsir dengan bacaan sembahyang, tafsir dengan dalam sembahyang. Angka wah kecoba aman udah di tahun baru rakaat. Di tahun baru. Itu di tahun baru. Tapi rasa kau nih wah agak mulu piring sembahyang 2 rakaat yang sunat tahajud dilakukan. Mak dengar tak dekat kau ni. Mereka sujud kedua malaikat air bila bangun kan dia. Jadi ada bantah khusus. Jadi kadang-kadang terjadi kira gitu. Kira. Tadi dia mengaku kira jangan tingkat keikhlasan ini masih rata kan. Iya, terutama sekali. Jadi ini. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini maka tiada ia ikhlas. Nah, selain telu macam niki sogol dari garis ikhlas sogol. Nauzubillah min zalik. Sogol. Bahkan adalah ia riya. Nah, niki. Bahkan lamun sogol ikhlas niki jadi iya kadang-kadang cipak gitu. Ya. Ya saya tahu tak pacu, wantar pacu sembahyang. Ada tahu kadang daripada raguan lain jadi tetap puasik. Ya, niki ndek ikhlas ini, ndek ikhlas. Nauzubillah min zalik. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in. Malik bahasa Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in. Bahasa niki ketahui olehmu bahwasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Dari bahasa Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in bahwa perlu tuwikan ikhlas niki beduin hakikat, beduin asal dan beduin kesempurnaan. Hakikat asal dan kesempurnaan. Beruan niki maka ini 3 rukun. Sak telu niki hakikat asal dan kesempurnaan niki ya rukun ikhlas. Dan bermula asalnya niat. Nah, dari asal syarat ikhlas niki pertama ada niat. Niat tapi dalam hati. Artinya menghendaki akan wajhullah Ta'ala. Jadi hadis beribadah beramal niki semata-mata menghendaki zatnya Allah, keredaan deside Allah. Karena padanya ikhlas. Niki pertama. Dan niki asal ikhlas niki angan niat hati niki. Hadis beramal ibadah semata-mata karena menuntut keredaan deside Allah Ta'ala. Dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat. Hakikat ikhlas niki adalah di araan bercampur niat niki antara lillahi ta'ala dan lillah alail lain niki. Ini bercampur. Den bolak lillahi ta'ala niki. Cinta tak berniat. Niki adalah ia merupakan hakikat. Angan niki adik tulus ikhlas semata karena Allah. Dengan arti ikhlas niki kan khalas. Khalas niki mana bersih. Benar campuran. Bersih. Ada nabi yang bersih niki dan bercampur dengan nabi-nabi. Niki lah ikhlas. Dan bermula
kesempurnaannya benar, bahasa Imam Ghazali. Jadi kesempurnaan ikhlas niki adalah benar, tentu benar. Jadi benar. Pertama, asal niat niki, asal ikhlas niki niat angen hati niki. Kedua, dari hakikat niki adalah ini campuran niat angen niki semata-mata karena Allah. Dari sekadar ada yang benar. Ada penjelasan. Dan bahasanya benar itu baginya 6 pangkat. Lanjut niki bahwa saran benar niki berdua 6 tingkat 6 pangkat. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, niscaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq, artinya yang banyak benar. Nah, lawan bau sinjau 6 macam niki, maka dengan niki pantas tersebut teparan dengan niki adalah siddiq. Siddiq artinya yang banyak benar. Dengan siddiq ini kan ya berurutan niki. Dan dengan bagus. La izal Nabi ini dalam ayat kan, saran dengan bagus lagi adalah orang para nabi, para rasul, terus siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah niki selaku niki dengan bagus-bagus. Ada kumul jannata mal abrar ma'allazi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ini tingkatan yang sangat bagus-bagus. Siddiqin orang syuhada sholihin ini. Siddiqin ini dengan banyak benar. Denggiran ngakala baik dalam keikhlasan ini selalu benar. Jadi benar tahun kadu ikhlas lagi beribadah ikhlas karena Allah. Syuhada ini kan orang yang mati syahid, syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Saya saran syahid ini kan telu macam. Pertama syahid dunia, dengan mati perang sabil, lagu niatan niki adalah dunia. Ada nanti ada satai pangkat umpamanya, ada satai gaji. Ya pun milu perang sabil maka mati niki syahid dunia. Lagu Allah yang mengetahui hal niki yang belum niki. Jadi dengan niki dedek tepadi, dedek salin bokos niki pakaian asin ninggal niki ye pak. Coba tadi akan berdarah. Jadi tidak salah. Nah lagu niki bagian di dunia, di akhirat kosong. Dengan niatan niki dan ikhlas. Sekedua ada dengan meninggal dunia dan pada syahid dunia akhirat niki jaya semata-mata. Terang sabil niki niat untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah. Yang tolong agama Allah, bila agama Allah Ta'ala. Maka dengan niki meninggal dunia berperang, maka niki syahid dunia akhirat. Maka dengan niki dunia terperlakuan barat mati syahid biasa, le akhirat ni boleh bagian kemuliaan. Bahkan harap syahid akhirat ni, syahid akhirat niki dengan meninggal dunia mendadak. Rendak si lolong kayu, terpasangan bom niki dalam bawatur helik, Palestin niki syahid selaku niki, syahid niki. Dengan di dalam perang, niki di dalam balik. Memang diberlakukan seperti pagi bokos salat niki.
lagu akhirat ni pada bagian dia dengar sahid dunia akhirat. Loh bukti ni dan mati lamu dengan ini mati ngana, mati dalam mati lipat. Loh ni. Tahu pada bahasa paham dalam buku ni mati dan sebab cinta. Mati dan sebab cinta, teman-teman, mati syahid bahasa kan? Fahamkan antara Laila dan Majnun ini kan, dia mati dua ni saling mencintai, bahkan ini termasuk mati syahid, mati saling kangen. Jadi orang mati syahid, syuhada. Wassolihin, orang yang saleh. Yang saleh ini adalah mana saleh ini al-qaimuna bihuquqillah wa huquqi ibadih. Dengan tegak menjalani kewajiban terhadap Allah dan bagus hubungan kasih pada manusia. Jadi lamun dengan ahli ibadah dengan pacu lagu luwih kajian di bersafak saja. Tidak saleh. Saleh. Lebih-lebih dengan seandainya beribadah dah hanya bagus pergaulan. Memang ni sembahyang batu kecil gula lamun bergaul dia luar biasa. Batu-batu ni kalau soleh. Dari soleh ni dua cabang ni. Al-qaimu nabi huquqillah wa huquqi ibadih. Dengan tegak menjalani kewajiban terhadap Allah dan bagus bergaul sesama hamba Allah. Ini manusia doang. Dan binatang masih harus bergaul dan bagus. Kalau dalam cerita ni kan, ada cerita dalam hadis bahawa seorang perempuan yang disiksa dari sebab meong. Yu'adzibul mar'atu fi hiratin. Sebab dan ini tersiksa dari sebab meong. Maka akan kandung jangan ini terkurung meong ni. Jaga mati kelaparan. Tahu bil. Dan dia mendapat kebahagiaan dan sebab acuh. Cerita dengan di tengah padang pasir tu kan, bengacong ngenam. Maka acong ni kira ia tutut ia bantu syafaat tu oleh akhirat. Jadi orang yang saleh itu orang yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan hamba Allah. Allah hanya sekedar manusia doang. Bagus, sebagai manusia kebemis dari binatang. Sebab dari meong mun mati, dari acong mun mati umpama. Jadi kalau acong saja ledak orang ini kebemis. Jadi ini ia tingkatan dengan bagus dan dengan soleh. Al-mukhlisin ini dengan ikhlas. Al-mukhlisin. Ingat selewat itu terlepas di Al-Baqarah atau Ibrahim ia mensafiah terhadap batu-batu kajian oleh tadi anna sukulluhum malakani ilal ulama manusia itu binasa semuanya kecuali orang-orang yang berilmu. Wal ulama kulluhum niyamun illal amilun. Dan ulama-ulama itu orang berilmu itu semuanya tidur kecuali orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmu. Wal amiluna kulluhum mughtarun. Dan orang-orang yang beramal itu kebanyakan ditipu daya oleh dirinya sendiri. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan yang sudah ikhlas beramal itu jadi tipu dari diri mereka. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Dan orang-orang yang ikhlas itu dia berada dalam kekhawatiran yang besar. Segera ikhlas. Jaga tamsilah si ulama dan bina berantah katai gunung melalui jalan setapak lagi. Langan kiri kanan dalam di pokok gunung. Langan muri dalam, langan dulu atas.
Niki lah entah umpama masalah ikhlas niki. Lagu walaupun demikian ya tiap orang berusaha. Dari narak barang sulit ya tidak si Allah Ta'ala kecuali lamun berusaha insyaallah. Insyaallah niki. Sesulit-sulit niki ya jadi tidak si Allah Ta'ala pada saat ikhlas niki. Dari pentelahan ini ya kan ini. Dan bahwasanya benar itu baginya 6 pangkat. Wallahu a'lam bishawab.